Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Polotus dimanapun berada, berbahagia pada hari ini kita berjumpa kembali di channel Tanah Hasdin Mundika. Kali ini kita akan membahas tentang kemunculan partai-partai baru yang menghiasi pemilu 2024 yang sejak dari 1 tahun yang lalu telah begitu banyak partai-partai baru bermunculan. Namun sampai hari ini pada bulan Oktober 2022 partai-partai baru itu mulai mengalami penciutan. Seperti kita ketahui bahwa semula berkisar sekitar 75 partai baru yang ketika digabung dengan partai lama, lalu menyusut menjadi sekitar 42, lalu menyusut lagi menjadi sekitar 24, lalu tinggal 20, dan hari ini tinggal 18. Dan ada yang menarik dari berbagai partai baru yang muncul kali ini. Kita ketahui bahwa ada beberapa partai baru seperti Gelora, kemudian PSI, kemudian Perindo, tapi mereka itu sudah pernah mengikuti pemilu pada tahun 2019. Bahkan partai Gelora walaupun tidak mengikuti pemilu tapi sudah pernah mengusung karena dibuat partainya pada tahun 2019 akhir. Nah, di antara partai-partai baru ini ada Partai Umat, kemudian Partai Kebangkitan Nusantara. Ada beberapa partai, kemudian yang paling utama adalah Partai Kebangkitan Nusantara, itu mempunyai depresiasi yang cukup kuat. Seperti dikatakan oleh beberapa tokoh, seperti dari Catra Politika, kemudian Muhammad Kodari, bahwa partai baru seperti PKN ini ada sedikit tampil beda. Dia seperti Golkar. Dia mengutamakan tentang bagaimana tidak ada tokoh yang terlampau menonjol seperti itu. Sehingga kata Yanuarti Wijaya bahwa dalam partai PKN ini tidak ada telunjuk sang ratu, tidak ada tita paduka. Seperti kalau kita ketahui partai-partai besar seperti Nasdem di sana dengan begitu kuatnya pengaruh Bapak Surya Paloh. Kalau Partai Gerindra begitu kuatnya pengaruh Bapak Prabowo Subianto, apalagi PDIP dengan kuatnya pengaruh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita melihat bahwa ada sebuah fenomena dari beberapa partai baru yang muncul dan kemungkinan sudah lolos verifikasi faktual pada hari ini adalah yaitu Partai Kebangkitan Nusantara yang punya depresiasi bahwa partai ini dibangun atas nama gotong royong. Dia bangun atas nama bersatu dalam persahabatan, dalam bahasa Sanskerta yaitu Mitreka Satata yaitu. Jadi setelah beberapa perjalanan yang kami pantau ketika PKN melakukan pertemuan yang pertama, pertemuan antar Pimda, kemudian mengundang sampai pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan kabupaten dengan Rakernas yang pertama di Hotel Sultan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober yang lalu, kelihatan bahwa partai ini tidak mempunyai sebuah tokoh yang begitu kuat mendominasi, tapi terdiri dari urun rembuk dan gotong royong. Nah, kemudian partai ini kelihatan menyatukan berbagai simpul-simpul sehingga bisa dikatakan partai yang mencari titik temu dari sisi agama, sisi budaya, kemudian karakter, kemudian strata sosial, pekerjaan dan lain-lain mau disatukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Sehingga Bapak Ibu, baik dimanapun berada, yang berada di Banggai atau dimanapun, ini sebuah partai baru yang menjanjikan di mana orang-orang di Nusantara ini bisa menemukan titik temu yang menggabungkan, menyatukan berbagai perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan strata sosial, pekerjaan dan lain-lain, perbedaan usia. Di sini terjadi di partai PKN. Dan mudah-mudahan ketika ini disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, ini bisa menjadi partai besar, partai masa depan yang bisa menjadi rumah bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena memang kejayaan-kejayaan Nusantara itu perlu dibangkitkan kembali. Dan dari sisi bendera, kelihatan bahwa partai ini mengusung kejayaan Majapahit, kejayaan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Kemudian dari sisi lambang, Garuda, Elang Jawa, rata-rata bangsa-bangsa, suku bangsa di Indonesia ini menganut paham seperti elang, dan ini sudah diambil dalam bendera PKN. Jadi Polotus dimanapun berada, mungkin bisa dihimbau jika mencari partai baru yang punya depresiasi, yang punya titik beda, maka disinilah tempatnya, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara. Di sini tidak punya ratu yang terlalu mendominasi, tidak punya baginda yang terlalu juga punya tita dan sebagainya, tapi diutamakan gotong royong dan urung rembuk. Semoga partai ini bisa berjaya ke depan dan bisa
membangkitkan kejayaan Nusantara, juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Demikian.